Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya. Teman-teman sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita secara ringkas tentang banyak manusia yang di akhirat nanti akan menyesali kehidupan mereka di dunia. Mereka akan berandai-andai sekiranya mereka bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa memperbaiki diri. Mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya saya dulu hanya menjadi debu. Mereka akan mengatakan, aduhai seandainya saya bisa berteman dengan orang baik itu. Mereka akan mengatakan, aduhai seandainya dulu saya mau mendengar nasihat dan mengikutinya. Banyak lagi kalimat-kalimat berandai-andai yang diucapkan oleh nafsul lawwamah, orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia ketika dia sudah berada di akhirat. Dan kita semua berharap semoga kita tidak termasuk orang yang nafsun lawwamah, orang yang jiwanya penuh dengan penyesalan. Tapi kita berharap termasuk orang yang jiwanya nafsun mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Para ulama mengajarkan kepada kita gimana caranya biar kita nggak termasuk orang yang banyak menyesal nanti di akhirat. Gak termasuk orang yang banyak berandai-andai nanti ketika udah di hadapan Allah. Gak termasuk orang yang menangisi kehidupan di dunianya. Gimana caranya? Kata ulama, jalan untuk terhindar dari semua penyesalan itu adalah muhasabah dan mu'aqabah sejak kita di dunia. Apa itu muhasabah dan mu'aqabah? Muhasabah itu menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung kekurangan kita, menghitung-hitung dosa-dosa kita. Mu'aqabah menebus kesalahan, dosa, dan kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Sehingga ulama mengatakan, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu asyaddu min muhasabati syarikih. Seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai dia menghitung-hitung kesalahan dirinya lebih daripada dia menghitung kesalahan orang lain. Bukankah kita sangat peka terhadap kesalahan orang lain? Kita sering membicarakan kekurangan orang lain dengan orang-orang terdekat kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita. Di grup kadang kita membicarakan kekurangan saudara kita di grup sebelah. Kita sangat mudah mencari tahu kekurangan orang lain. Tetapi orang yang bertakwa akan lebih mudah mencari tahu dan membicarakan kekurangan dirinya daripada orang lain. Ini namanya muhasabah. Ulama juga memberikan analogi seorang pedagang. Orang yang suka muhasabah diri itu adalah seperti pedagang yang setiap sore ketika dia menutup tokonya, dia akan menghitung rugi dan untung dari perniagaannya hari itu. Apa kerugiannya? Kenapa bisa rugi? Apa yang membuat dia tidak mencapai target hari itu? Bisa harian, bisa mingguan, bisa tahunan di akhir tahun. Semua pedagang, semua pengusaha, semua pekerja akan membuat semacam evaluasi secara rutin, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, supaya mereka bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Seperti itulah harusnya kita memuhasabahi kekurangan kita. Coba kita ingat hubungan kita dengan orang tua di masa lalu. Bukankah banyak dosanya? Bukankah kita sering durhaka sama orang tua? Coba kita ingat sholat kita. Coba kita hisap sholat kita sebelum Allah yang menghisapnya. Karena kalau Allah menghisap sholat kita, lalu hasilnya ternyata buruk, maka semua amal kita akan rusak karenanya. Coba kita hisap sholat kita. Apakah kita menjaga sholat kita dengan baik? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apakah kita termasuk orang yang menjaga kekhusyuan sholat kita? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Coba kita perhatikan puasa kita selama 1 bulan ini. Coba kita perhatikan tilawah kita. Coba kita perhatikan hak-hak tetangga kita. Coba kita perhatikan perilaku kita kepada keluarga, pasangan, anak-anak kita, guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat kita. Muhasabah. Yuk kita hisap diri kita sebelum Allah yang akan menghisap kita. Setelah kita mengetahui kekurangan dan aib-aib kita, sekarang mu'aqabah, tebus kesalahan itu. Kalau dulu kita pernah menyakiti orang tua kita, sekarang tebus dengan berusaha membahagiakan mereka. Kalau dulu kita pernah memarahi anak kita, sekarang hargai mereka. Kalau dulu kita pernah ribut dengan pasangan kita, sekarang mengalah dan maafkan mereka. Kalau dulu kita pernah menzalimi hak orang lain, sekarang kita bantu orang lain.
Kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat, sekarang perbanyak sholat sunnah setelah sholat wajib. Kalau dulu kita pernah berbuat dosa, sekarang ganti itu dengan kebaikan dan amal-amal solih lainnya. Itulah yang dilakukan orang-orang yang nanti di akhirat akan dipanggil dengan kalimat nafsun mutmainnah, jiwa yang dipenuhi dengan ketenangan. Tetapi seseorang yang jarang memuhasabahi dirinya di dunia dan menebus kesalahannya dengan kebaikan, dia akan termasuk orang-orang yang nanti di akhirat penuh dengan penyesalan, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan menjadi orang yang banyak berandai-andai, ya laitani kuntu turaba. Barakallahu fikum.